kontrol start delta. Di sini dayanya atau rangkaian dayanya start delta. Untuk fungsi start delta sendiri saya sudah share di video sebelumnya. Apa itu start delta, apa itu fungsinya, dan lain-lain. Kontrol ini sebenarnya kontrol yang cukup mantap ya untuk dipelajari, karena jika tahu ini nanti akan tahu juga ke sistem selanjutnya, yaitu menggunakan PLC teman-teman. Jika menggunakan PLC enak banget, jadi cukup menggunakan kontaktor saja dan perwiringannya simple teman-teman, tidak perlu pengunci inilah itulah, jadi outputnya langsung dari PLC. Kita nanti akan coba praktikan dari PLC untuk start delta. Di sini saya akan jelaskan dulu cara kerja dari kontrol dan daya start delta ini. Jadi selama ini saya banyak sekali simulasi ya sebelumnya. Minggu-minggu depan akan praktik terus. Sekarang simulasi-simulasi dulu aja. Kita play teman-teman. Nah, di sini sudah ready tegangannya. Di sini juga ada overloadnya. Di sini juga ada kontrolnya. Jadi nanti start delta itu untuk rangkaian pertamanya start, lalu berubah ke delta. Menggunakan apa? Menggunakan timer ini. Kita akan coba rangkaian kontrol dulu. Uji coba nih. Di sini ada 3 kontaktor dari start dulu, lalu delta. Kita coba 3, 2, 1, kita on-kan dulu untuk MCB-nya. Nah, udah ready nih di sini. Kita start 3, 2, 1. Nah, setelah 3 detik baru rangkaian delta. Kita stop lagi. Jadi untuk 1, 3 rangkaian start, 1, 2 rangkaian delta. Kita coba lagi 3, 2, 1. Nah, start delta. Timer tetap mati. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, timer seperti ini bagus untuk pemasangannya. Tetapi nanti di PLC itu tidak memakai timer ini teman-teman. Tinggal 3 kontaktor aja cukup, lalu bisa membuat rangkaian start delta. Jadi sangat irit ya jika kita menggunakan PLC. Lanjut lagi, bagaimana cara kerja ke rangkaian dayanya? Kita coba matikan dulu di sini untuk stopnya. Kita stop dulu. Kita akan coba on-kan untuk MCB 3 pasanya. 3, 2, 1. Rangkaiannya sudah ready tegangannya. Nanti untuk 1 dan 3 ini bekerja rangkaian start, lalu 1 dan 2 ini untuk rangkaian delta. Perhatikan di sini untuk inputannya. W1, P1, U1, P2, U2, W2. Seperti ini untuk pemasangannya. Sebenarnya di motornya juga sudah kelihatan untuk wiringnya atau untuk penomorannya. Teman-teman tinggal masuk-masukkan saja sesuai dengan aturan di sini. Jikapun berbeda, pelajarilah untuk wiring dalam isi motornya. Seperti itu. Kita akan coba teman-teman. 3, 2, 1 kita start. Nah, sekarang posisi start nih. Lalu nanti ke delta, lihat. Nah, lihat. Sekarang ke delta. Kita stop lagi. Kita start lagi rangkaian start 1 dan 3. Rangkaian 2-nya. Nah, 1 dan 2 ke delta. Sekarang posisinya rangkaian delta. Kita off lagi. Rangkaian start, lalu rangkaian delta. Seperti itu. Bagaimana jika terjadi overload? Ya, tinggal F1 ini di overload kan, nih lihat nih. Maka nanti rangkaian kontrolnya akan mati, rangkaian daya pun akan mati. Lihat, 3, 2, 1 kita off kan. Nah, lihat, semua mati teman-teman. Indikator overload menyala. Sehingga nanti ketahuan untuk masalahnya dari overload teman-teman. Kita reset. Kita start lagi. Rangkaian start berputar, lalu rangkaian delta. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dengan apa yang saya jelaskan. Jika perlu wiringnya, silahkan download wiringnya di komentar yang sudah saya pin. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.